Halo Mas Suryo Bintoro. Halo Mas Heri, Sugeng. Sugeng napa nih? Sugeng sonten. Sugeng sonten. Lama tidak berjumpa. Lama banget ya Sur. Iya Sur, sehat toh? Sehat, disehat-sehat ke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Belum pernah sakit toh? Setauku Suryo itu nggak pernah sakit. Orang lain itu mengertinya nggak pernah sakit. Oh gitu. Coba tekan biar ambiar. Fisiknya nggak sakit. Fisik. Ya? Luar biasa. Malah curhat nih. Malah curhat beda. Beda sesi. Beda sesi. Ya tapi mungkin tadi awalannya agak beda ya. Suryo menggunakan bahasa Jawa gitu. Karena Mas Suryo ini aku nggak biasa manggil Mas ya. Iya ya. Diceluk Mas juga keku ya. Biasanya besar ini. Besar. Suryo ini mahasiswa S2 di Universitas Negeri Yogyakarta. Ya, masih bertahan. Masih bertahan alhamdulillah. Ya toh kan kamu masih tahun lalu kan masuk. Baru masuk tahun lalu. Baru masuk tahun lalu S2 pendidikan bahasa Jawa. Langka. Untuk saat ini langka sih enggak. Mungkin malah peminatnya banyak dari yang luar Jawa. Maksudnya luar DIY. Luar DIY. Kebanyakan dari daerah Jateng, Jatim itu banyak. Kalau daerah DIY itu paling dari 40. Sekelas itu kan 40. Paling yang DIY itu 10, 15, lainnya luar kota semua. Sekelas ada berapa? Satu angkatan tuh 120, satu kelas 40. Oh, lumayan banyak sih. Banyak loh itu. Ya gue mah seleksi alam. Oh tetap ada? Tetap ada seleksi alam. Biasanya kan nggak banyak nih seleksi alam. Apalagi malah banyak. Seleksi alam paling ya seangkatan 5, 10 ya, lumayan. Ya lumayan sih. Pendidikan bahasa Jawa ya. Outputnya guru Mas. Outputnya guru. Loh, tapi kamu dulu S1 nih lah ya pendidikan. S1-nya pendidikan juga. Apa ora kurang gitu? Bener. Kenapa gitu loh? Kamu Mas? Ya jenenge wong sorry ya viewernya Mas Heri, saya tidak menggunakan bahasa Indonesia yang lancar jadi campuran Jawa. Yeah. Jadi niat hati toh Mas, karena dirasa iya kan pernah ada kegagalan studi Juk S2 lah. Mencoba sih. Niat hati menjadi seperti Mas Heri lah. Seorang dosen gitu loh. Bisa sing stratanya yang lebih tinggi gitu lah pinginnya, tapi yo nanti ya lihat-lihat Tuhan ngasihnya jalan seperti apa. Asik tenan. Luar biasa. harus ditepui. Dorone. Enggak apa. Enggak Mas, saya jarang-jarang saya mendengarkan kata-kata bijak dari Suryo. Biasanya rambut tuh. Oke Sur, seperti yang tadi tak sampaikan ya. Suryo ini juga di samping mahasiswa S2 bahasa Jawa, pendidikan bahasa Jawa. Karena kalau bahasa Jawa itu apa? Sastra atau nanti Kulon Kali sastra. Oh, beda. Oke. Kulon Kali lah UGM loh. Kulon Kali dan Wetan Kali. Oke. Nah, Suryo ini juga MUA. Laki-laki tapi MUA ya. Untuk saat ini artis. Tapi kan kamu punya tim kan untuk MUA itu. Dan ya terlepas dari kondisi pandemi sampai sekarang masih kan untuk MUA-nya. Dan Suryo ini juga sedang magang abdi dalem di Keraton Jogja. Bagian apa, Sur? Kalau saya magangnya di Kawedanan Hageng Punokawan Krido Mardowo. Itu kayak bagian kedinasan, mungkin kayak dinas kesenian gitu, mungkin kayak dewan kesenian. Nah tapi kalau saya itu lebih ke namanya di Konco Kagunan. Kalau dulu itu namanya Konco Sedahan, tapi sekarang jadi Konco Kagunan karena dulu di bangunan di Gedong Sedahan, lalu sekarang pindah di Kasatrian namanya Konco Kagunan. Oke, Konco Kagunan itu ada 2 Mas. Yang satu namanya Konco Sumekto, yang satu namanya Konco Wiguno. Nah kalau saya itu magangnya di Sumekto. Apa bedanya? Kalau yang Wiguno itu lebih yang di corot ini pengabdian mereka di karya, maksudnya karya tuh kerajinan keris, ngegame, wayang. Nah bagian itu kalau ngegame ya, maksudnya ngegame itu game ya, sing benang emas ya.
Itu kalau yang Sumekto itu lebih ke bagian busana, terutama busana tari. Jadi seperti itu, yang bagian prepare, terus perawatan, pengadaan, nah itu di busana tari Konco Sumekto. Kalau Wiguno itu yang perbaikan gitu. Okay. Lebih pembuatan juga perbaikan. Seperti itu. Namun mereka lebih ke corodene sing apa ya? Corodene yuk lebih ke bendanya. Nah, aku kan lebih ke pokoknya set wayang, set golek, set serimpi. Nah, lebih bagian itu. Nek coro gampangnya seperti itu. Oke. Ya sebenarnya gampangnya lagi sing yang satu itu ngurusi kalau ada yang rusak-rusak gitu kan. Mulai dari dandani terus sampai juga buat busana ya, baru yang satu itu yang merawatnya. Terus gampang seperti itu. Penyimpanan juga itu. Penyimpanan juga nyarek ke istilahnya. Disarek. Ditidurkan gitu. Atau maksudnya disarek? Disarek itu lebih istilahnya diletakkan. Kan kagungan dalam toh, istilahnya kan pusoko gitu ya, tetap istilahnya dibasake, disarek. Kalau diangkat nanti istilahnya apa? Mios ya. Di mios. Bukan diwungkok bukan ya. Dewi bangun dulu. Oke, asik loh. Asik. Enak kok Mas. Enak karena Suryo ya seneng neng kono loh, seneng di situ. Ya, beberapa akhir ini lebih banyak suka diproduksi sih daripada di bagian pementasan seperti itu. Makanya yuk pas dulu awal-awal itu abdi dalam yang muda-muda milenial masuk, itu udah ditawari itu, ayo Sur ke ikut latihan di keraton gitu. Tapi kan Mas Cari tahu sendiri, saya nek wis neng keraton wis gilone awalnya wah neng keraton wis ngono, tapi malah saiki yo setiap hari itu mah kok terunyuan yo wis. Masuk gitu. Biasaan wis mikir lah. Terus dulu kan teman-teman banyak sing tari. Mas Cari juga banyak kan dia circle juga ikut di tari. Tapi saya juga mikir, aku nek neng tari joget yo ibaratnya blas rawangun. Ya walaupun ya sidik-sidik iso lah, tapi untuk ngategorisasikan ya kan, kalau Jogja kan ada 3 kategori, yang di sing putri, gagah sama halus. Kalau saya menilai diri saya, aku nek joget halus ki yo wagu, nek joget gagah yo saya wagu, nek joget putri saya meneh. Terus pengenku sing busana lah. Maksudnya saya bagian kostum tari, karena juga beberapa kali Mas Ceri yang buka ke dalan, Sur kamu bagian kostum. Terus oke lah di bagian kostum, enak ternyata, maksud dalam artian enak itu cara dene sinaunya lebih banyak daripada cuma, ya bukan cuma sih nari ya butuh usaha. Tapi kalau di bagian kostum ki menurut saya itu butuh banyak cara dene sidik-sidik pamane kostum wayang iki jamange sithik wis, jamange sithik iki dienggo sapa, jamange sing tumpuk dienggo sapa, jamange iki dienggo sapa, supingnya ini beda lagi. Nah udah beda tokoh. Ya, seperti itu sih nek aku. Beda tokoh, beda busananya. Beda busana. Jariknya beda dikit udah. Seperti itu. Dan kalau di Konco Kagunan selain perawatan bagian wayang juga kebetulan saya sama Mbak Rara sama Sediki itu juga bagian perawatan di bagian Trojo Keputren. Trojo Keputren itu untuk penyebutan istilah untuk sing perhiasan buat penari. Jadi buat perhiasan buat golek, serimpi, bedoyo. Nah itu yang namanya Trojo Keputren itu juga istilahnya juga kami bagian perawatan juga seperti itu. Dan istilahnya juga kalau Konco Kagunan itu yang ladosi istilahnya, atau melayani bagian pertunjukannya, bukan ke penarinya. Jadi tetap lebih ke pertunjukannya. Jadi kalau ladosi serimpi ya pertunjukannya serimpi, seperti nanti kalau ada bukan serimpi deh, wayang wong. Kalau pas wayang wong nih ada Bathara Guru. Nah itu kan ada konco yang membawa
Lembu Andini, membawa dampar, membawa dingklek. Nah itu konco kagunan lah yang unjuk gigi. Iya. Terus nanti yang lorot juga dari habis selesai dipakai dilorot seperti itu. Kalau nanti ada progo yang menggunakan dedamel atau istilahnya senjata, nah yang ladosi seperti itu. Sama kayak seksi kostum gitu ya Surya? Ya istilahnya secara di luar kostum busana, rias busana lah seperti itu. Tapi kok itu termasuk yang merias dan membantu penari menggunakan busananya enggak? Iya termasuk juga membantu, seperti kalau sekarang memang banyak penari yang mandiri, maksudnya ya memang dituntut mandiri karena untuk dirinya sendiri tuh nyamannya seperti apa. Tapi untuk bagian tertentu mamane kesusahan di benang atau jarik tertentu atau biasanya boreh ngelulur, nah itu biasa juga konco kagunan. Terus pasang ya seperti itu. Kalau kakung, kalau putri mungkin seperti yang untuk make up tertentu mamane paes ya, yang buat paes itu biasanya juga dari konco kagunan seperti itu yang membantu. Nah walaupun nanti kita juga istilahnya nyuwun tulung ilah seperti tapi yang mokoi konco kagunan seperti itu. Nyuwun tulung itu dari orang luar. Nah biasanya. Jadi yang tidak magang pun atau bukan abdi dalam pun tetap bisa bantu merias gitu ya, selama dia memiliki kapasitas, maksudnya dia mampu untuk itu dan dipercaya oleh kami gitu. Kamu ikut itu juga, pernah ikut merias? Pernah? Iya enggak merias sih enggak, tapi cuma membantu karena juga kakung toh Mas, karena yang diladosi juga putri kan takutnya gimana, jadinya ya tetap membantu walaupun seperti pasang mentul, pasang nyanggul atau apapun. Ya. Kalau yang laki-laki biasanya wes sendiri ya. Kecuali boreh ya. Kecuali boreh, karena perlu bantu. Boreh bahasa Indonesia apa ya? Ngelulur atau memboboi ya. Membubui itu punya. Melumuri ya. Memboboi malah medeni ya. Melumuri dengan lulur. Lah ya lulur itu adalah bedak cair ya. Bedak kocok. Tapi kehormatan bagi saya seorang Suryo Bintoro, magang Suryo Bintoro istilahnya, itu dapat kesempatan, dapat corot ini ngayah, istilahnya ngayahi, itu make up buat Bathara Guru. Oh, nah ini mungkin perlu dijelaskan karena yang nonton mungkin Bathara Guru siapa pentingnya itu sepenting apa gitu. Nah karena Suryo kan anak pedalangan juga toh. Ya, katanya dulu dalang ceritanya waktu masih SMA ya, SMA. Jadi dalam suatu pagelaran wayang wong, kalau ada tokoh Bathara Guru atau ada jejer dewa-dewa, ya dewa-dewa kayak warna-warni itu loh Mas. Nah itu Bathara Guru itu siwa ya. Ya istilahnya siwa kalau di Hindu kan. Lalu nah itu pasti kalau di dalam keraton ataupun di luar pasti ada namanya sugengan. Itu pasti. Mas Jare juga pernah ngalami itu sugengan. Ya pernah. Ning aku itu orang ngerti wae. Oh iya. Sugengan Bathara Guru itu kayak doa bersama wujud selamatan seperti sugengan itu artinya ya meminta keselamatan, kelancaran acara gitu. Nah, itu kalau dalam wayang wong Yogyakarta itu pasti ada nyorek pertama. Nyorek pertama itu pasti Bathara Guru. Dibanding dari sebelum penari-penari yang lain itu merias atau istilah nyorek, itu yang nyorek pertama wajib Bathara Guru. Kalau ada tokoh Bathara Guru. Nah kalau Bathara Gurunya datang telat, ya ditunggu sampai Bathara Guru itu nyorek pertama. Meskipun cuma satu goresan, yang penting dia nyorek sepisaran baru yang lain. Seperti itu. Jadi sebenarnya nggak boleh terlambat ya Bathara Guru. Nggak boleh terlambat dan wajib ikut sugengan. Istilahnya seperti itu ya karena. Sebentar, nyorek dulu atau sugengan dulu? Sugengan dulu baru nyorek dulu. Berarti ya itu. Terus itu kan nyorek. Tapi kan kalau kita di tari itu ada busana, ada rias. Busananya boleh digunakan nggak? Belum, baru nyorek sempatnya. Yang penting simbolik aja udah. Simboliknya udah riasan. Jadi nggak bisa ya penari yang lain terus pakai busana nyicil, pakai busana dulu nggak boleh. Belum boleh. Pokoknya tetap Bathara Guru yang pertama. Seperti itu. Terus beberapa kali pertunjukan di keraton kan yang
jadi Betara Guru adalah pengageng saya, bos saya. Mas Agit? Bukan, Kanjeng Noto. Oh, Kanjeng Noto. Oh, Kanjeng Noto yang iya, beberapa kali Kanjeng Noto udah ketiga kali atau 4 kali gitu. Oh. Saya yang nyorek Kanjeng Noto itu kan suatu hal sing wow bagi saya, seorang Suryo Bintoro, wong desa, wong pidak pedaraan, tiba-tiba nyorek Betara Guru. Ladosi bajunya juga padahal saya belum rasane piye, Sur? Pertama yo deg-degan gitu. Deg-degan sih enggak perlu, Mbak. Oh, enggak. Biasa. Kira stay cool nih. Stay cool walaupun hati dia sor. Seperti ya kayak suatu ya kehormatan bagi saya sih, maksudnya. Ya ada rasa bangga dari diri saya sendiri ketika ya itu tadi terlibat dan istilahnya ya Betara Guru tokoh sing sentral, nah itu. Ya. Ini biasa banget, neng aku biasa. Luar biasa. Mungkin bagi orang lain biasa ya. Biasa, tapi suatu hal yang ya karena kan Suryo tahu siapa itu Betara Guru, filosofinya piye, munculnya gitu, yang jadi siapa gitu. Seperti itu. Rias. Nah, nyambung gitu berarti sama MUA nih Suryo. Piye Sur MUA selama pandemi ini? Ya, iya pernah pahit lah Mas, awal-awal pandemi itu. Wah, ini pusing sini. Pusingnya itu harus mengalami bukan kerugian sih, yo ibaratnya yo. Kebetulan pas 2020 kemarin bulan Maret itu kan masih bulan apa itu yo istilahnya sih bulan April itu kan istilahnya pas sasi Rejab. Sasi Rejab itu kan nek wong Jawa ibaratnya hari baik buat melaksanakan pernikahan. Nah, dilalah itu seorang Suryo Bintoro tuh lagi mau naik-naiknya ini loh. Baru mau naik-naiknya ini loh. Oke. Tiba-tiba yo akhir Maret itu langsung ada pengumuman PSBB yang semua kegiatan masyarakat dibatasi. Memang ya sangat bukan dibatasi lagi, memang ditiadakan. Nah, itu berimbas pada event wedding. Bukan cuma MUA tapi semua sing pokoknya sing berhubungan dengan wedding ataupun sing pertunjukan membutuhkan orang banyak pasti mengalami imbasnya. Kebetulan saya Delalah itu kan bulan depan April, yang bulan awal-awal April kan udah pada DP, udah pada lunas, bahkan ada yang lunas. Nah, itu kan otomatis kan gagal. Bukan gagal, ya karena saya adalah dapetnya yang tinggal perayaan itu. Oke. Ijabnya wis kemarin-kemarin wis tinggal perayaannya, tinggal seneng-seneng tok. Udah lunas dong, karena kan udah hamin seminggu nih. Udah hamin seminggu udah lunas. Nah, itu kebetulan Mas gimana nih bisa di refund nggak? Aduh Mbak, kalau di refund bisa, tapi mungkin nggak 100% Mbak, karena ya itu tadi karena sudah saya pakai hura-hura. Gus. Bukan hura-hura. Sudah mubeng lah buat sewa baju, buat sewa baju dan lain keperluannya lain gitu. Itu pun di bulan April adalah saya itu dapat 8 job. Oh, ya baru naik-naiknya mah tuh. Hitungannya mua baru seperti saya dapat 8 job dalam sebulan kan hal sing sorot ini 1 minggu mesti ono. Iya. Yeah. 4 minggu 8 artinya 1 minggu pasti ada. Nah, itu dilalah itu kalau di total hampir 2 digit. Saya mengembalikan ke klien saya. Ya udahlah, terus udah ya adalah tabungan itu tak sileh aku nih. terus akhirnya baru agak mulai enak, maksudnya enak baru mulai wedding masuk itu baru bulan November atau Agustus itu. Jadi pandemi itu Maret, November, September berberan mau Mas itu baru mulai sidik-sidik lah. 2020 ya. 2020 terus 2021 kemarin terus rodok naik lagi. Enak wis kahanan agak longgang, terus naik lagi tuh Covid. Iya. Terus ada PPKM tambah poso. Rong sasi paceklek, guys. Ya wis lah apa-apa. Sekarang gimana, Sur? Sekarang mulai lagi. Sudah mulai berangsur membaik lagi. Teman-teman yang MUA Perias juga yang bagian wedding juga udah
saya lihat udah banyak yang istilahnya lumayan lah bisa kembali, tapi walaupun nggak seperti yang dulu-dulu bisa rame-rame, paling nggak ya penting pemasukan lah gitu. Ngeri juga Mas kalau lihat teman-teman tuh kayak pada update story, wah gagal terus gini sambat, wah saya ya bisa bersyukur maksudnya dalam kondisi seperti saya masih bisa bertahan jadi MUA. Ya walaupun karo nyabet kono nyabet kene. Jenenge wong usaha lah Mas. Dalam orang berusaha pasti ya istilahnya sabet kono sabet ini udah hal yang biasa lah. Seperti itu. Kalau MUA sekarang seperti itu. Yo bukan MUA sih. Yo MUA. Ning kamu nggak pernah diomongi gitu, Bos? Ya kita tahu sekarang banyak ya cowok MUA, tapi kan mungkin masih jadi kenapa nggak melakukan yang lain gitu. Seperti itu. Karena kan ya masalah mindset sih sebenarnya. Oh iya, kebetulan di daerah saya, maksudnya daerah ya Bantul lah, maksudnya MUA laki-laki itu masih belum bisa diterima. Oh. Jadi masih dapat pandangan loh, priasnya lanang. Nanti pasti pas nganggo ngerti itu masih pada gini yo. Wajar lah maksudnya dalam artian ya untuk saat ini mungkin perias laki-laki atau perias pengantin ataupun perias laki-laki itu banyak. Tapi kan dulu kan identiknya kan seorang perempuan. Iya, benar. Dan sekarang hadirnya seorang laki-laki pasti yang orang-orang sepuh terutama pasti underestimate. Apa iso? Seorang laki-laki iso dandani. Pemenang saya masih hitungannya nom, maksudnya masih anyaran seperti itu kan. Apa iso nyekel manten. Nah seperti itu. Tapi yo saya udah tak translate apa bisa oh iya. Apa bisa megang perias seorang pengantin seperti itu. Masih banyak underestimate tapi yo banyak juga sih yang maksudnya yang percaya gitu loh yang seperti sih itu maksudnya kecantikan seorang pengantin tuh akan terjadi kalau dia saling percaya sama semuanya sama periasnya. Percaya yang gue percaya, saya percaya itu. Tapi ya anggapan miring masyarakat tentang seorang MUA laki-laki itu pasti banyak. Anggapan yang ya itu tadi MUA laki-laki adalah padahal enggak loh. Orang kalau aku sempat ngobrol sama Tania ya itu atau sama yang lain gitu misalnya aku punya temen cowok MUA gitu ya mereka ngerti nih wah itu gitu kan kamu harus lihat dulu orangnya gitu ya kita sebetulnya kaum minoritas ya bukan kaum minoritas ya memang saya akui sendiri saya memiliki jiwa feminim yang lebih daripada laki-laki pada umumnya tapi kan kamu laki-laki nah laki-laki cuma ada yang kemudian jiwa feminimnya tuh keluar ya. Nah tapi kan itu kan kayak naluri ya Mas ya tergantung si individunya itu mau meluapkannya seperti apa. Nah saya itu juga selain maksudnya jiwa feminim saya keluarkan dengan wes ngerias. Ya maksudnya tidak saya keluarkan sing feminim saya ke yang lain tapi tak keluarkan ketika saya merias. Oh melihat struktur cantiknya orang tuh seperti apa atau tak buat seperti ini gitu tak bikin cantik nah dengan naluri feminim saya yang berlebih itu seperti itu. Tapi semua orang laki-laki pasti ada jiwa feminim pasti itu. Setuju. Tapi tergantung presentasinya dia seberapa. Delala saya kokean kepunjulen. Aku kok jadi kelingan dulu waktu aku kuliah di arkeologi itu pernah sama dosenku kami bahas tentang arkeologi Hindu Buddha. Jadi itu dibahas bahwa tiap laki-laki, tiap manusia sih, itu pasti ada unsur Dewi Pertiwi. Jadi unsur ibu di dalam seorang laki-laki seperti itu. Jadi sebenarnya di dalam semua manusia itu ada unsur wanitanya. Pasti itu Mas di jiwa seorang cewek pun pasti ada jiwa laki-lakinya, maskulinnya. Jadi sisi dualisme di manusia tuh pasti ada. Tergantung nek saya melihatnya itu pasti ada seorang karena keluarga saya juga maksudnya ibu saya tomboy itu juga ada maksudnya kakak saya juga maskulinnya lebih daripada adiknya itu. Ya juga nyekseni sih. Jadi rata pak itu ya wis saya. Tapi ya saya ngelakoni sih, ya wis dilakoni. Pasti ini jadi jalan wis. Ini pasti akan jadi jalan buat saya ke depan dan nantinya gitu.
Yang penting kita pinter-pinter jangan sampai terlalu berlebihan. Yang penting itu sih nek saya. Seperti Asik. MUA. MUA itu kan berarti ngerias manten. Iya, enggak cuma manten, Mas. Enggak. Ini konteksnya kita ke manten aja. MUA wedding ya. Padahal MUA itu makeup artis ya, harusnya ya. Yo enggak, artis dalam konteksnya itu pekerja seni. Bukan artis yang TV. Setuju. Oke. Pekerja seni make up. Ya kamu enggak mudah kepancing berarti. Enggak lah. Berdedikasi tinggi. Ya, bagus. Gini. Jadi kan kamu seniman yang make up gitu kan, Sur. Tapi gini, Sur, saya banyak mendapati kalau rias laki-laki itu enggak begitu kelihatan bedanya antara yang asli dengan setelah dirias. Kita tetap masih bisa lihat, oh itu si ini si itu gitu. Tapi kalau wanita itu bisa beda banget. Saya menjawabnya itu selera dari si MUA-nya. Oh gitu. Ya, sebenarnya yang laki-laki bisa dibikin beda juga. Bisa. Tapi tergantung seleranya. Saya tidak menjudge bahwa ini makeup harus manglingi. Maksudnya si Prias itu bisa buat manglingi, si Prias itu biasa aja. Bikin orang lain pangling. Istilahnya kalau mantan kan manglingi ya, Mas ya. Mangling itu berarti membuat sing dia beda gitu. Itu istilah juga. Tapi kan juga ada toh istilahnya yang perias maksudnya seorang MUA yang dia alirannya adalah aliran yang membuat orang lain itu beda. Dalam arti beda, pokoknya sing mukanya kayak gini jadi seperti ini. Nah, kalau Mas Yadi pernah dengar ada namanya Barbie look. Ya, Barbie look itu kan juga merubah sing seperti apa jadi seperti apa. Oke. Ada juga sing aliran yang minimalis. Nah, maksudnya minimalis soft Korean look. Nah, yang dibikin minim tipis-tipis nih. Seperti itu. Jadi tergantung dari selera sama tesnya si MUA-nya itu. Tesnya dia seperti apa gitu. Ning manten ini bisa minta ya? Atau biasanya gimana sih, Sur? Manten minta, saya tolong dirias yang cantik, yang beda gitu, atau gimana? Kita sebut klien ya, Mas ya. Kita sebut klien. Klien itu pasti kalau booking dia udah tahu portofolio si MUA-nya. Oke. Jadi dia udah tahu hasilnya si MUA seperti apa. Kalau dia serak cocok barulah booking. Tapi juga ada sing klien, Mas aku minta seperti ini ya, Mbak aku minta seperti ini ya. Ya kalau si MUA bisa meladeni, maksudnya masih kapasitasnya masih bisa ya, sebisa mungkin klien tetap di istilahnya ya tetap di apa ya, Mas ya? Ya dituruti. Kita menuruti klien itu. Tapi udah dibilang sebelumnya kalau saya, Mbak, Mas aku minta seperti ini, tapi sebelumnya oh ya Mbak, tapi tetap ya Mbak saya alirannya seperti ini. Dalam artian kita udah ngasih maksudnya kita udah ngasih notif kalau ya nanti kalau sama seperti enggak, tapi paling enggak mirip bisa lah gitu. Saya sama persis enggak tapi mirip. Berarti minta wajah saya seperti wajah itu gitu. Dalam artian mirip-mirip nyerempet Mas, mamanya alirannya bold gitu. Yang umpamanya ada MUA yang artinya jadi flawless soft diminta untuk bold. Nah, pasti semua juga akan berusaha semaksimal mungkin semampu dia untuk menyamakan permintaan si klien gitu. Tetaplah si MUA kan juga jasa ya Mas ya. Jadi sebisa mungkin tetap klien nomor 1. Menjaga mood klien juga itu penting loh Mas. Seorang MUA itu karena kita ngadepi langsung. Gini nih, ini MUA nih ini mantan nih dicoret kan langsung. Jadi kondisi mood itu si mantan kan kelihatan banget. Dan kita pun mesti juga peka gitu. Oh, mantannya kayak gini. Oh, dia nggak nyaman nih gitu. Mulai nggak nyaman nih gitu. Biasanya seperti itu. Kita nggak nyaman bukan dengan riasannya ya, bukan, tapi dengan suasana. Biasanya juga pikiran Thomas kalau hari H kan wah saya tuh pernah nemuin klien saya tuh ya ada pokoknya itu suasananya pokoknya genting banget dan saya ngadepi saya pun sampai mau terusin malah ikut nangis. Saya pernah nangis di depan klien saya gara-gara kebetulan itu kliennya teman saya sendiri gitu. Terus saya tahu dulu kita seperti apa, tiba-tiba pas hari spesialnya dia kok jauh dari permintaan, maksudnya jauh dari
harusnya yang bahagia haru tiba-tiba kok ngene kan juga padek to Mas tiba-tiba kelingan nangis bareng kuwi wes sekali tuh tok jangan sampai malah lagi. Iya. Tapi malah repot dong kalau kliennya nangis nanti nggak ada bedai lagi baleni gitu. Yo enggak Mas. Enggak ya. Makeup sekarang bagus-bagus. Makeup lokal yang produk lokal maupun produk luar juga udah bagus sekarang. Oke. Udah enggak kayak dulu sing di istilahnya ya dulu tetap waterproof juga Mas. Karena ini yang bilang wah nek kena nangis luntur gini enggak. Ya tergantung periasnya juga sih. Oh gitu. Tergantung periasnya make apa makainya dia tekniknya seperti apa. Teknik pengaruh juga, Sur. Teknik berpengaruh. Sama kondisi si kulit kliennya. Nah, itu tahunya dari mana? Ya kan apa dicoba dulu? Maksudnya ditutul-tutul ke dulu. Nah, kalau dalam ilmu perhiasan luar biasa. Enggak, bukan ilmu. Saya belajar itu kalau sebelum kita memulai make up itu ada namanya reading face. Jadi membapanya wajahnya dia si klien kita seperti apa. Kondisinya kulitnya kering, berminyak atau kombinasi, bertekstur, dalam artian bertekstur tuh berjerawat atau fine-fine aja atau yang dia kulit-kulit perawatan yang licin. Itu kita juga harus kita di sini udah mikir oh kulitnya dia seperti pakai ini. Kondisi kulit warna kulitnya dia seperti apa, gelap, terang atau kuning. Nah, itu juga sebelum tatrap wis diwaca sik ini gini gini dia cantik nih dia cantik dibikin gini aja nih bagus dia seperti ini dibikin gini aja seperti itu wis ning ngene iki sebelum jadi kalau istilahnya ketemu manten langsung itu penting sebelum hari ya jadi kita tahu kondisi wajah seperti kan kayak lewat foto kan ada banyak istilahnya kan beda ya jadi kita harus reading face dulu lihatnya sih seperti apa kondisi kulitnya seperti apa karena kita make up kan korektif ya Mas ya maksudnya dia mengoreksi yang maksudnya yang sing maune tidak simetris dibuat sing tidak simetris jadi simetris sing maksudnya mamane alise ke bawah dibuat seperti yang lebih indah gitu seperti itu jadi ya belajar kayak dokter kulit mesti banget. Kulitnya ini kudu piye. Neng ada enggak, Sur? Pernah enggak ada kejadian salah make up? Pernah. Oh, pernah. Gimana itu, Sur? Ya wis tak busak lagi. Tapi kliennya enggak tahu ya? Enggak tahu kalau itu salah. Enggak tahu salah. Ya udah, kita mencoba jangan panik. Ngerti? Salah nih. Ya udah, kita Mbak maaf ya atau Mas maaf ya ini tak busak soalnya nggak sesuai pokoknya pokoknya dibikin si mantan itu jangan panik dulu si klien tuh jangan sampai panik kalau walaupun gini ser aduh biaya pokoknya saya penting stay cool Mbak tak koreksi lah Mbak ya tapi kita ulang gitu pernah saya tuh jadi kulitnya dia tuh adalah kulit nggak salah sih Mas dalam artian kulit dia yang kulit perawatan maksudnya Mas jadi Perso sendiri yang kulit yang licin itu. Nah, saya salah ngapply foundationnya. Belum keluar udah longsor. Longsor dari mana tuh bedanya nggak mau nempel. Aduh, Karena terlalu licin itu. Ya, kan nggak ada pori-porinya, Mas. Maksudnya nggak ada landesan. Iya. Untuk nempel itu nggak bisa. Terus ya udah, stay cool. Iya caranya. Pakai ini nggak bisa. Pakai yang lain. Dicoba sih. Tetap nggak bisa. Oke Mbak ini bilang sama tim Mbak ini gimana itu pernah tapi akhirnya selesai kan walaupun ya butuh waktu sing ya kudune iso nggo iki dadi kemerungsung apa-apalah itu manajemen waktu itu juga penting jangan sampai keasikan ya karena make up tuh pengantin tuh mengasihkan loh Mas. Oh iya? Iya. Bagi MUA itu mengasihkan? Ada nih pamane dilelah kondisi mukanya pas bagus, pas moodnya bagus, pas make upnya bagus itu di sawang-sawang tambahin lagi tak tambahin bagus deh ini itu kan keasikan juga nggak tahu pamane wis jam piro wis kurang 10 menit harusnya ijab nah seperti itu keasikan
oh ini tambahin lagi deh, oh ini kayaknya bagus deh Pak, tambahin, oh tambah lagi, kita rampung-rampung kok masih seperti itu. Oh, tadi kok kita belum ngomong ke masalah awalnya kamu MUA ya? Oh iya. Kenapa ya, Su? Awal saya jadi MUA itu percora-percora itu karena Mas Cherry. Loh, kok bisa? Ya, saya kan dulu kan sebelum jadi MUA adalah penari. Penari dulu saya ngejob pertama saya adalah Mas Cherry tahun 2012 pentas Gatot Kaca Wirojawa. Yang cuma lewat itu PY pertama saya nari. Oke, ya 2012 itu jadi penari. Terus proses di Irama Citra. Saya naik pangkat. Jadi penata busana. Yang dapet siapa? Mas Cherry. Mas Cherry. Terus suruh kamu bantu Mas itu di busana. Lah otomatis kan saya belajar nih. Belajar busana wayang wong itu seperti apa, bergunanya kan sekarang. Di magang di keraton kan sangune ya gara-gara diblusuk kayak Mas Cherry itu tadi. Lah, kamu tahu kenapa saya blusuk kayak dulu? Karena ini sih ada waktu itu kan kamu ada rencana keluar kan? Keluar mana? Keluar sanggar. Karena waktu itu apa ya, penarinya kan masih banyak. Jadi terus Suryo karena anak baru kan mungkin disisihkan gitu. Oh, aku disisihkan jebul awal-awalnya. Oh, makasih Mas Cherry. Loh bukan, karena waktu itu kan saya nggak seperti sekarang dalam artian bisa menghandle pementasan toh, dan mungkin ya kalau Suryo tahu sendiri sekarang saya tanggung jawab kayak ndapuk kan juga saya kalau untuk penari. Ya sebelumnya kan yang sepuh-sepuh kan, itu tadi saya belum punya suara di situ. Terus wah ini potensial kalau sampai hilang ini kelangan tenanan gitu. Itu banera hilang, ini Bang hilang. Terus ke penari dari tim Rias Busana. Dari Mas Cherry lagi dapat job waktu itu TAF ya. TAF 2015. TAF pokoknya yang di TBY. Sur, kamu tak kasih job ini busana ini. Lah otomatis kan saya juga mikir iki piye carane busana itu bagus ditambah itu bagus, kan juga mikir. Nah dari situ saya istilahnya jadi project manajernya. Terus saya nyari tim iki tim makeup siapa. Itu saya ngajarin siapa? Ya Mas Cherry busuk kayak mau. Itu tapi di TAF itu berapa tahun itu hampir 3 kali TAF itu saya yang pegang. Makasih Mas Cherry. Sama-sama. Terus ya itu cara ini Mas Cherry lagi. TAF 3 otomatis kan dari situ saya belajar atau Mas. Oh, belajar manajemen juga maksudnya. Bagaimana kalau orang maksudnya kita ngajak orang itu seperti apa? Oh, kalau ada seperti ini apa manajemen resiko yang harus kita bawa apa kalau handle itu seperti itu. Nah, berawal dari penari njuk meng bayaran piro dulu. Nah, terus jadi tim rias busana, terus jadi penata busana, terus dulu rias busana kan otomatis saya juga tahu toh maksudnya ngerias tuh caranya seperti ini awal-awalnya. Terus itu jadi yang sampai sekarang sing nyekseni saya dari inti ondol-ondol sampai sekarang itu Mas Cherry tahu Denny Listian. Oh iya, teman saya penyanggul itu seksi saya dari titik nol putul sampai sekarang sampai saya kalau ngetim masih bareng itu. Itu yang nyekseni saya sampai saya saksi hidup kalau Suryo seperti apa. Ayo kayak. terus tekan saya berawal jadi penata busana. Nah, rias nih awalnya itu kan gara-gara bantuin temen. Temen itu dia anak seni tari. Anak seni tari itu kan ada pelajaran rias busana. Dia marnain di kertas dong, tapi wajah orang. Jadi dia marnain di kertas wajah orang terus dikasih bedak, dikasih sedun. Saya ikut. Ngopo ya gitu. Apa iki? Kepo lah. Enak ya ngerias gitu. Enak gue. Nah, dari itu jadi perias penari yang nari terus kebetulan kenal nih kakaknya teman saya ada yang MUA udah pro gitu. Dia yang mengajarkan saya bahwa kamu jadi MUA yang pro tuh seperti ini. Kamu harus menaik lain seperti ini. Mbak Jovita Puridahayu. Halo Mbak. Makasih loh Mbak, berguna sampai sekarang. Mbak Jovita itu yang ngajarin saya pokoknya kamu gini loh, kalau rias wedding tuh seperti ini. Kamu harus yang ngajarin kalau kamu
wedding tuh looknya seperti ini, sekarang hitsnya harus seperti ini. Nah besok kalau pokoknya yang penanganan sampai sekarang pun beliau masih ngajarin saya, masih oke gini loh dek, gini loh dek, gini loh dek, masih ngasih seperti itu. Jadi awal saya mulai suka penari, terus diblusuknya Mas Heri. Terus akhirnya ibaratnya wong mlaku gini Mas Heri itu malah sing buka ke dalan. Ya ora ketangan aku sing klepo dhewe Mas. Kayak bodyguard e yo, buka ke dalan. Maksudnya nunjukke kono kae lho, Sur. Apa bellboy Mas Tebil? Enggak, nek bellboy. Oke. Wis kono kae lho, pokoke men kongkon istilahnya. Kongkon. Kono kae lho, Sur ya. Karena saya gigih ya, status dalane. Iya. Mas Heri awalnya. Makanya saya di sini berterima kasih dengan Mas Heri. Saya juga terima kasih Sur film adoh mrene. Sebenarnya kalau dari rumahmu deket ya. Ya adoh Mas. Masuk sih Sewon Segoroyoso, namanya Surakarsa Project Segoroyoso. Jangan dibuka-buka iya. Segoroyoso. Tiket. Oh enggak usah. Repot nanti, ngerepoti sing ngedit. Enggak usah. Dikasih efek dong. Sing ndi to? Oh, iki. Kamu baru pertama kalinya loh yang minta nganggo efek-efek. Liyane to biasa. Oke, lainnya. Loh, kok malah jaluk ditakoni gitu. Oke, awalnya Emma seperti itu. Jadi penari, penata busana, yo enggak sih. Ngewangi teman-teman Mas ketok efeknya salah deh. Oh, gara-gara habis di efek ya? Baleni. Enggak usah. Ayo, aneh Mas. Ya wis, seperti itu. Enggak apa kok seperti itu. Oh iya, tekan dia. Awalnya bantu-bantu teman gitu. Jadi dia di Mas Rapena, sumpah. Sebentar. Ya. Yuk. Ya, nah, enak. Dah. Gara-gara dia. Itu ini enggak usah diedit ya? Enggak usah diedit. Enggak usah. Lucu soalnya lucu. Tamune ndagel. Nah, itu dari awal itu bantu-bantu teman gitu, ngerias wisuda, terus ngerias wedding awal-awal. Terus baru bener-bener saya punya brand, berani ngedeke, istilahnya punya brand sendiri, punya bendera sendiri. Suryo Bintoro. Make up. Suryo Bintoro MUA atau nama Danastri Suryo Mas sekarang. Wah, ganti. Biar apa? Biar hokinya lebih banyak. Biar hoki. Biar hoki. Itu atau kamu mau gantikan nama juga? Enggak, nama corot ini nama make up-nya. Artinya apa itu? Danastri itu artinya bidadari, Mas. Artinya bidadari, wong wedok sing ayu. Suryo itu sing handle. Oh, Suryo yang handle bidadari yang cantik gitu. Oke. Tak kira kamu yang cantik. Pak Mariana. Seperti itu. Itu 2018. 2018. Saya matek wis aku wani dhewe gitu istilahnya. Tapi tetap kalau ada teman yang minta tolong Mas, dewange ayo aja gitu. Tapi terkadang tuh saiki nek wis nyekel manten tuh teman-teman yo dadi pekewuh ngono lho Mas. Padahal saya tuh rindu loh ketika ketemu teman Riko senang-senang bareng gitu. Mereka sungkan gitu ya untuk ngajak. Kebanyakan seperti nek wis nyekel wedding itu teman-teman arep njawil ki sungkan gitu loh Mas. Padahal yo kita tuh have fun gitu loh, senang-senang aja diajak gitu. Nek ra bentrokan. Tapi Suryo juga kalau apa mantenan gitu, itu kan punya tim juga. Tapi timnya gonta-ganti atau sudah tetap gitu? Mulai awal 2020 udah punya tim tetap. Sebelumnya masih ganti karena kan kalau tim kan nyamannya kita ya Mas. Maksudnya saya tuh orangnya panikan gini. Cari tim tuh yang harusnya juga iso istilahnya iso semuanya gitu. Semuanya bisa handle ini, bisa itu ini, bisa ngeyem ke sayang, ngeyem ke mantene gitu kan juga penting itu. Baru itu punya tim tetap, itu masih tim tetap, dia masih sering sering tak jadwal itu baru 2020. Tapi terikat enggak, Sur? Kalau terikat sih enggak, monggo gitu. Ya kalau pas yo profesional lah Mas kita juga maksudnya dalam artian kalau kamu kesekian dijadwalkan ya udah enggak apa-apa ikut kayak gitu.
Kalau misalnya barengan gitu, barengan terus sing nyembusi duluan yang lain daripada saya, udah Mbak, enggak apa-apa ikut itu. Oh, perias banyak. Bukan perias banyak sih, tapi ya cara dene jangan sampai si tim saya itu juga dinilai jelek sama dinilai enggak profesional sama yang perias lainnya. Ya jangan sampai kok ya aja ngati yo kowe kudu melu aku iki tok. Enggak, tapi ya monggo silakan gitu. Dalam artinya kan berkarir lah Mas istilahnya. Juga saya dulu juga awalnya seperti itu gitu loh. Mencok sana, mencok sini. Keturun barang itu sering. Ratangi itu. Dagel loh kamu itu. Sekarang enggak Mas, sekarang mau mencoba karena didikan keraton sepertinya. Iya, podo Mas aku di keraton. Oh, di keraton juga gitu. Jangan sampai kelihatan. Tapi paling enggak ya di keraton saya tuh belajar apa jenenge loyalitas. Loyalitas, totalitas Anda sebagai apa ya udah gitu. Oke. Jadi ya gue mau dari dulu sekarang seperti apa kan berjalan belajar terus Mas. Iya. Sampai sekarang juga ya belum bagus-bagus banget, follower juga masih sedikit. Follower MUA. Nek followermu kan akeh. Ya enggak, sedikit. Ya wis pokoknya kena nggo nyambung urip lah Mas. Nyambung urip. Ya. Apalagi Mas Heri. Udah sih itu aja sih Sur. Soalnya kalau nanti apalagi sing dibahas dari beda gitu. Oh iya sih. MUA-nya sudah oke gitu loh. Terus besok kita bahas S2-nya. Mungkin. Tapi teman-teman sendiri banyak sekarang kan banyak loh Mas yang mereka beropsi menjadi MUA. Oke. Teman-teman apa nih? Ya teman-teman banyak teman-teman mahasiswa, teman-teman yang dia mencoba apa cara ini berkarir di dunia MUA sekarang banyak banget. Tapi dalam artian teman-teman yang MUA sing wis maksudnya bukan wis jadi udah duluan pun sebenarnya juga welcome monggo gitu. Karena udah istilah ada target marketnya gitu. Jadi seorang MUA itu juga harus bisa menentukan target marketnya. Lu mau siapa nih? Lu jual mau siapa gitu. Terus ada budgeting gitu. Oke. Lu nanti ngeluh. Dalam artian kamu mau MUA-nya mau yang level apa sih gitu. Kalau kamu ada modal. Jadi MUA tuh modalnya banyak loh Mas, sumpah. Modal alat rias ya. Modal dari apapun selain modal ilmu, modal peralatan, perlengkapan itu hampir di total banyak banget. Karena MUA kan dinamis loh Mas, pasti mesti muter siklus mode gitu kan. Ini karena kan ini gitu. Alat rias juga ada kadaluarsanya ya. Nah, bukan alat. Bukan alat, apanya? Yo make up-nya. Kalau alatnya kan alatnya enggak ya. Kalau alatnya misalnya yang bulu-bulu itu wes bladus kan. Iya benar sih. Bukan kadaluarsa. Apa nek itu aus karena penggunaan ya. Ekonominya apa Mas jenenge? Apa? Yalah nek jurnal buku jurnal kayak lu. Pokoknya ada kok. Itu. Ya. Menyenangkan Mas jadi MUA itu. Beneran. Ketemu orang banyak, bersinergi, menyatukan pikiran. Oh seperti ini, seperti ini. Pertanyaan terakhir nih Sur. Ya. MUA. Saya jadi kelingan waktu ini Suryo barusan ngomong itu. Antara yang pengantin pria dan wanita, pernah nggak ada yang wajahnya beda sama sekali, tetapi ketika dirias dibikin sama? Sejauh ini. Atau kalau beda ya udah dibikin beda aja. Dalam artian misalnya nih, yang satu wajahnya kotak, yang satu wajahnya bulat, misalnya seperti itu. Nah, itu tetap penyatuan wajah harus disamakan enggak ada. Agak kotak bulat gitu misalnya dibikin segi 8 misalnya. Enggak, tetap. Ya kita tetap kalau saya lebih ya udah masnya seperti apa ya udah agak dibagusin gitu, tidak merubah Mas. Walaupun disama ya tetap ya udah menjadi mantennya itu seperti apa gitu. Kalau saya prinsipnya manten tuh jangan sampai jauh banget dari aslinya dari biasanya. Tetap dia cantiknya seperti itu ya udah kita buat cantik gitu. Karena kalau seperti jauh seperti biasanya, wah nganggo topeng gue langsung gitu.
Ya ada sih Mas yang seleranya sing dibikin pangling gitu. Ya kembali ke selera tadi yang awal itu. Baik selera MUA maupun si kliennya. Ke depan gimana Sur? Semakin banyak job sudah Astagfirullah. Semoga ya harapannya untuk bulan-bulan ini sih alhamdulillah banyak. Alhamdulillah. Semoga kedepannya juga banyak gitu. Amin. Dalam artian lancar rezeki, lancar sekolah, amin. Lancar jodoh loh. Amin. Ya itu Mas. Harapannya ya saya ya udah pokoknya dilakoni ya gitu. Tidak terlalu berharap banyak mulu, yang penting kalau ada ya udah. Rezeki saya udalan Mas. Saya percaya itu. Sip. Oke Sur, malah watok tau. Aku ibaratnya Mas. Wah, ini mengembun lagi. Udah enggak panas. Udah enggak sepanas tadi. Oh, tujuk rumin nggih. Sembur. Dukun aku Mbak. Yang saya ubah. Sur, ya. Kita ngobrol lagi yuk kapan-kapan. Boleh. Kalau kamu enggak malas kesini loh ya. Suatu kehormatan bagi saya bisa berdiri di sini. Wah, suatu kebanggaan kamu ada di sini, Sur. Wah, seneng banget. Angel ya goleki kamu itu. Gampang. Angel ngechat maksudnya. Oh iya. Sekarang ngechat balasnya kapan ya? Chat saya tuh pinter berenang Mas. Oh gitu. Tenggelam maksudnya. Saking banyaknya ya itu membuktikan bahwa kamu semakin moncer kan gitu. Nah, diimbangi dengan tidak sering membalas chat itu. Sering ketumpuk. Sur, sekali lagi terima kasih banyak sudah datang ke sini gitu. Kembali lagi. Seneng banget ada Suryo di sini. Sampai ketemu lagi Sur. Pokoknya salam sehat dan bahagia, matur nuwun. Sehat bahagia, matur nuwun sami-sami. Sampai jumpa kembali. Jos, matur nuwun. Surakarsa Project. Amin. Jos.